Inilah Republik Yaman, salah satu dari tempat-tempat di mana peradaban dimulai. Yaman adalah kota paling selatan di semenanjung Arab. Negara tetangganya adalah Arab Saudi di utara dan Oman di timur. Sana'a adalah ibu kota Republik Yaman yang dipercaya sebagai salah satu dari kota-kota tertua di dunia. Letaknya di sebuah lembah kira-kira 2.250 meter di atas permukaan laut. Republik Yaman yang baru meliputi wilayah seluas lebih dari 200 juta meter persegi. Sebelum 22 Mei 1990, penguasa Republik menggabungkan dua negara yang tadinya terlibat perang saudara. Sekarang rakyat Yaman hidup di era baru. Di Sana'a, banyak aktivitas dilakukan penduduknya yang kebanyakan adalah orang Muslim. Tidak lama setelah perang, mereka sangat menikmati hidup mereka. Yaman Utara dan Yaman Selatan kini bergabung di bawah satu bendera. Walaupun mereka menjalani proses modernisasi yang berkembang cepat, namun nilai-nilai tradisional tetap hidup. Pisau belati dengan lengkungan kecil yang disebut jambia, ini menjadi tanda kedewasaan. Kebanyakan penduduk Sana'a berasal dari Turki. Mereka tinggal di tempat pemukiman dekat dengan pasar yang disebut Suk Al-Mil. Di sini dijual berbagai macam barang. Terdapat lebih dari 40 pasar kecil dalam kota tua ini. Masing-masing menempatkan kios-kios yang menjual dagangan yang bermacam-macam. Suk Al-Mil yang berarti pasar garam dibuka dari pagi hingga larut malam. Peninggalan bersejarah masih dapat ditemui di dalam kota tua ini. Ibnu Khaldun, sejarawan Islam yang terkenal, mencatat bahwa Abraha, penguasa Yaman, telah membangun sebuah kuil yang sangat besar untuk menyaingi Ka'bah di Mekah. Lokasi strategis Mekah yang di pusat semenanjung Arab menjadikan tempat itu sebagai tempat yang cocok dan tempat beristirahat bagi iring-iringan dan pedagang yang menjual dagangan mereka antara Yaman dan Syam atau Syria. Inilah Al-Khalis yang dibangun pada abad 6 Masehi. Abraha membangun untuk menarik penduduk Sana'a berdoa di sini sebagai pengganti Mekah. Upaya Abraha sia-sia karena merasa iri dia membentuk tentara bergajah untuk menyerang Mekah. Namun serangan itu gagal. Kejadian ini dicatat dalam surat Al-Fil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Keahlian bidang arsitektur orang Yaman diwujudkan dalam bentuk bangunan ini. Seni mereka yang tinggi dapat diapresiasikan dengan mempelajari gambar-gambar dan pahatan-pahatan pada dinding bangunan. Semen dan dinding batu kapur ini disebut gipsun. Setiap pola gambar-gambar tersebut memiliki arti tersendiri. Setiap bangunan dihiasi dengan lekuk ukiran. Gabungan yang sempurna atas fungsi dan arsitektur tradisional terlihat memberikan rumah-rumah dalam kota tua ini memiliki identitas unik tersendiri. Arsitektur yang hebat dari penduduk Yaman telah dikenal selama beratus-ratus abad. Generasi baru Yaman menyadari kebesaran peradaban mereka di masa lalu. Mereka mulai menghargai dan melindungi nilai-nilai tradisi Islam. Profesor Yusuf Mohammed Abdullah memiliki kecintaan yang kuat pada bidang arkeologi. Dia telah melakukan banyak penelitian mengenai sejarah Yaman kuno. Lulusan Universitas Amerika, Beirut, dia sekarang menjabat sebagai Direktur Museum Manuskrip dan Benda-Benda Antik. Seseorang yang terpelajar, disegani para kolehannya dan disukai penduduk setempat. A lot of things in Quran speak about the events of the past. What happened in the past
what happened to our predecessors in order to take the lesson. And you remember in Quran there are so many stories about the people who were in the past living in this universe and what happened to them, good or bad. And always in Quran, after each story there is a lesson. So, which means that we are required, we are asked by our religion, by Islam, to look in this earth for the relics of our predecessors and to see what happened to them in order to get the lesson again and not to repeat the same mistake. Pria ini adalah Muhammad Handal. Dia bekerja pada Kementerian Penerangan Yaman. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengantarkan wisatawan ke tempat-tempat bersejarah di Yaman. Saat ini tujuannya adalah Istana Ratu Balkis, seorang penguasa kuat di masa lalu yang kemudian menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Penemuan arkeologi dari masa Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis dapat ditemukan di lembah Ma'rib. Sejarah Yaman berkaitan erat dengan peradaban Sabah. Ma'rib terletak kira-kira 175 km dari Sana'a. Perjalanannya berkelok-kelok, jalan yang berangin saat melintasi gurun-gurun, sisi-sisi bukit dan lembah seakan memperingati pengemudi untuk berhati-hati. Ma'rib dengan wilayah seluas 40.000 km persegi terletak di lembah yang sunyi. Dari sisi Gunung Wa'um, lembah Adana dapat terlihat. Disinilah terletak Ma'rib yang menjadi ibu kota peradaban kuno jauh ke belakang pada 1000 sebelum Masehi. Pemerintahan pada peradaban ini dikatakan berhasil bertahan lebih dari 1400 tahun. Kaum Sabah adalah pemuja matahari, namun mereka menganut kepercayaan sejati setelah Ratu Balkis menganut kepercayaan yang diajarkan Nabi Sulaiman. Ini adalah sisa-sisa Masjid Nabi Sulaiman saat ini. Masjid sedang menjalani proses perbaikan di bawah sebuah institusi internasional. Pekerjaan perbaikan ini diatur oleh badan tersebut. Situs tersebut ditandai dengan angka-angka untuk mempercepat perbaikan sehingga mereka bisa memindahkan ke dalam bentuk keindahan yang asli. Selain memperbaiki situs tersebut, pekerjaan juga termasuk mengumpulkan informasi dan memimpin pelajaran menyeluruh mengenai sejarah kota ini. Tempat ini dulunya merupakan wilayah kediaman. Penduduk setempat dulu biasa tinggal di bangunan dengan banyak tangga. Saat ini hanya bekas-bekas bangunan ini yang tersisa. Ini adalah bagian dari peninggalan dari masa Ratu Balkis. Pekerjaan perbaikan menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tempat pemujaan ini benar-benar dibangun oleh Ratu Balkis. Sisa-sisa peninggalan kuno ini diubah menjadi masjid oleh penduduk setempat setelah kedatangan Islam di Yaman kira-kira 1400 tahun yang lalu. Masjid ini dinamai Masjid Sulaiman. Bagian pilar-pilar dan atap di luar bangunan ini dibangun hanya sesaat setelah Islam datang di Yaman. 8 pilar ini adalah bagian struktur asli dari bangunan ini. Seperti tempat-tempat lain di Yaman, kebanyakan penduduk Ma'rib adalah Muslim. Azan, panggilan untuk sholat, terdengar dari menara masjid untuk memanggil kaum Muslim untuk mengerjakan sholat Jumat.
Islam tiba di Yaman pada permulaan abad 7 Masehi. Dal pertama atau misionaris yang dikirim ke sini adalah Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Pemandangan seperti ini adalah hal yang biasa di masa modern seperti sekarang di Yaman. Kedamaian yang dinikmati oleh kaum muslim di Yaman dapat terlihat pada jamaah yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Konsep tauhid, konsep keesaan telah menyatukan masyarakat di Yaman. Kaum muslim adalah bersaudara. Walaupun pernah ada pertumpahan darah di antara mereka akibat perbedaan ideologi, semua itu sekarang tinggal sejarah. Yaman selalu diberkahi oleh tuntunan Allah. Berdasarkan kronik-kronik sejarah, tanah ini telah dihadiahi dengan beberapa nabi dan rasul. Berabad-abad lalu, nabi-nabi seperti Hud, Soleh, dan Sulaiman bangkit untuk berkhutbah tentang kebenaran sejati dan memerangi kaum Mustajilah di Askab dan Saba. Keduanya terletak di Yaman pada saat ini. Arash Balkis atau Singgasana Balkis adalah peninggalan bersejarah yang tiada ternilai. Balkis adalah ratu kaum Saba yang terkenal. Menurut para arkeolog, Singgasana, kuil, dan rumah makam adalah 3 elemen penting bagi setiap bentuk peradaban kuno manapun. Singgasana mencerminkan kekuatan penguasa. Kuil menggambarkan kewenangan spiritual penguasa, sementara rumah makam adalah simbol kehidupan abadi setelah kematian. Aras Balkis yang dikenal sebagai kuil Bir'an disebutkan dibangun sekitar tahun 500 sebelum Masehi yang menjadi simbol kebesaran peradaban Saba di masa kuno. UNESCO, sebuah badan internasional, telah berinisiatif untuk melestarikan peninggalan bersejarah yang sangat berharga ini. Bentuk asli dan bangunan peninggalan ini masih dapat ditemukan. Bagian lain bangunan ini dikatakan telah terkubur di bawah tanah. Saat ini tempat itu sedang dalam perbaikan secara menyeluruh. Quran telah mengisahkan tentang bagaimana singgasana Ratu Balkis dibawa dari Sabah ke Palestina hanya dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman meminta warganya, baik yang berupa manusia atau jin, dapat membawa singgasana dari Sabah ke Palestina untuk menunjukkan ketidakberdayaan kerajaan Ratu Balkis. Quran menceritakan tentang peristiwanya tersebut. Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang yang berserah diri?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku sanggup membawanya, lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matahari terbit." Maka saat Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Ketika Balkis menerima pesan dari Nabi Sulaiman, dia segera meminta nasihat dari para menteri. Para menteri tersebut cenderung untuk berperang. Meskipun demikian, sebagai penguasa yang pandai, Ratu Balkis mengetahui bahwa perang akan membawa penderitaan bagi rakyatnya.
Untuk itu, dia memilih untuk menjawab Nabi Sulaiman melalui jalur diplomatik. Dia mengirim seorang pembawa pesan kepada Nabi Sulaiman dan menawarkan kepadanya hadiah-hadiah yang sangat berharga dengan harapan bahwa Sulaiman akan bersikap lebih toleran kepada kerajaan Sabah. Hadiah-hadiah tersebut dikembalikan oleh Nabi Sulaiman dengan sebuah peringatan bahwa dia akan menyerang Sabah. Ratu Balkis tidak punya pilihan lain kecuali pergi ke Palestina untuk menemui Nabi Sulaiman. Allah memberkati Nabi Sulaiman dengan kebesaran. Sulaiman mampu membuat sang ratu percaya akan pencipta yang sejati. Pemujaan matahari akhirnya dilarang oleh Ratu Balkis. Dia beriman kepada Allah dan mengakui kebodohannya yang telah lalu. Kira-kira 1 kilometer dari singgasana Balkis adalah kuil matahari, yang juga dikenal sebagai Mahram Balkis. Tempat itu benar-benar ditutupi dengan bumi dan pasir, kecuali 8 pilar ini. Buku-buku sejarah Arab kuno telah mendokumentasikan nama-nama dewa matahari, di antaranya adalah Al-Makoh dan Habas. Surat An-Naml ayat 23 dan 24 menceritakan tentang burung hudhud yang memata-matai Sabah dan mengawali upaya Nabi Sulaiman untuk menyebarkan pesan tauhid percaya pada satu Tuhan. Burung hudhud berkata, "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk." Inilah bendungan Ma'rib, 15 km dari kota Ma'rib. Menurut para sejarawan, bendungan ini dibangun pada abad 8 sebelum Masehi. Bendungan ini dipercaya sebagai bendungan yang disebut dalam Quran. Quran menggambarkan bahwa rakyat Sabah adalah orang yang diberkati dengan hasil pertanian yang subur. Namun kehidupan makmur itu membuat mereka melupakan Tuhan. Sebagai balasannya, Allah mengirimkan banjir besar sebagai hukuman. Sejarawan percaya bahwa banjir telah merusak bagian penting tembok bendungan. Bagian besar dari bendungan itu telah rusak. Yang tersisa adalah 2 bagian penting yang berjarak 1.500 km antara satu dengan yang lain. Beberapa orang sejarawan berpendapat bahwa penguasa yang bertanggung jawab atas bangunan bendungan adalah Sabah bin Yashik bin Ya'rib bin Katan. Berdasarkan penelitian, bendungan ini mampu menyimpan kira-kira 55 juta meter kubik air yang biasanya mengalir dari bukit-bukit sekitar setelah hujan. Batu-batu ini dibor, dipahat, dan ditimbun dengan kuat untuk membangun bendungan. Batu-batu itu dipercaya bukanlah batu asli dari wilayah ini. Hal-hal tersebut adalah bagian unik dan kejadian-kejadian yang menarik di Yaman beberapa abad yang lalu. Inilah Syeun, kota terbesar di lembah Hadramaut, adalah pusat perdagangan teramai di lembah subur di Yaman.
Letak kota ini berjarak 50 km di sebelah barat Sana'a, ibu kota Yaman. Kira-kira 3.000 orang menetap di kota yang berlokasi di timur Yaman ini. Sebagian masyarakatnya hidup dari berladang dan berternak, dan di pasar inilah sebagian besar hasil ladang itu dijual. Madu adalah produk yang sudah dikenal baik yang dijual di sini. Madu ini diperoleh dari sekitar terusan Hadramaut. Ini adalah madu berkualitas tinggi terkenal yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi orang-orang yang mendatangi pasar ini. Harga sekaleng madu ini bisa mencapai harga lebih dari $70 Amerika. Para pembeli tidak peduli akan harga yang tinggi karena mereka tahu kualitas madu tersebut. Konon madu itu mempunyai sifat yang spesial. Lebah-lebah di Hadramaut memakan tumbuhan yang disebut talha yang secara luas dikenal baik di Yaman sebagai bahan pengobatan. Namun demikian, madu bukanlah hasil utama kota ini. Sebagian besar petani menanam sayur mayur, buah-buahan, dan biji-bijian seperti kacang tanah, gandum, dan wijen. Tidak mengherankan bila tanah subur ini juga dikenal sebagai kota dengan berjuta pohon palem. Di pusat kota Seun, terdapat sebuah istana sultan yang menguasai Hadramaut pada masa yang lalu. Saat ini telah dirubah menjadi museum. Hadramaut adalah terusan terbesar di semenanjung Arab. Panjangnya kira-kira 160 km dari sisi barat ke timur. Hadramaut juga digunakan oleh para musafir dari timur ke utara Yaman. Dikisahkan bahwa para nabi telah tinggal di sini ratusan tahun yang lalu. Sejumlah barang peninggalan yang berkait dengan hal tersebut masih dapat dilihat hingga saat ini. Ke arah barat Seun, perjalanan melalui jalan berliku ke desa Asnab, tempat dimakamnya Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah pembawa pesan Allah untuk kaum Syamud. Perjalanan dengan melalui jalan seperti ini, 50 km perjalanan dari Seun memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Menurut catatan sejarah, Nabi Saleh bin Ubaid bin Syamud bin Sam bin Nuh dikirim untuk kaum Syamud. Suku bangsa ini telah tinggal di tempat yang disebut Hijr. Nabi Saleh dikirimkan untuk umatnya tidak lama setelah Nabi Hud dikirim untuk kaum Ad. Seperti nabi-nabi sebelumnya, pesan Nabi Saleh kepada umatnya sama dengan para pendahulunya, yaitu pesan untuk menyembah hanya pada Allah, tidak berbuat jahat dan selalu berbuat baik. Inilah Ashab, desa di mana Nabi Saleh tinggal dalam waktu yang tidak lama. Omar Amir adalah petani. Dia tinggal di Wadi Sar, sebuah tempat dekat Ashab. Usianya 25 tahun, meski tampak lebih tua dari orang seusianya. Seperti penduduk setempat lainnya, dia secara rutin mengunjungi makam Nabi Saleh alaihissalam dan sholat di masjid terdekat. Para nabi dihormati karena kedudukan mereka yang tinggi di sisi Tuhan. Inilah salah satu alasan mengapa makam ini sering dikunjungi dan terawat baik. Menurut Omar Amir, atap yang dibangun untuk menutup makam Nabi Saleh tidak bertahan lama. Hanya beberapa bulan atap itu rubuh. Makam ini panjangnya 25 meter dan lebar 2 meter. Dengan ukuran yang luar biasa, makam ini masih menyimpan misteri. Nabi Saleh dikirim untuk kaum Syamud. Bangsa Syamud hidup damai dan makmur. Sayang kehidupan mewah itu membuat mereka melupakan Tuhan. Mereka juga tidak mengikuti ajaran Nabi Saleh.
Rute ini menuju ke Asgab, tempat di mana bangsa Ad dulu tinggal, letak di utara Hadramaut atau sekitar 60 km dari Sheun. Ajaran Nabi Saleh sama dengan ajaran Nabi Hud yang dikirimkan kepada umatnya. Kaum Samud menerima nasib yang sama dengan Ad karena mengabaikan ajaran Nabi Saleh. Al-Quran menceritakan tentang bangsa Ad, bagaimana kesuburan tanah dan ternak mereka mendukung kehidupan mewah mereka, dan bagaimana hal ini mempengaruhi mereka untuk melupakan Tuhan. Sejarah berulang lagi, bangsa Samud menjadi sombong, seperti kaum Ad. Mereka juga diuji dengan kekayaan dan kemakmuran, dan kemudian terlupa untuk memuja Tuhan. Dan seperti kaum Ad, Tuhan menghukum mereka dengan ganjaran yang setimpal. Al-Quran juga menceritakan bahwa dengan kebesaran Allah, Nabi Saleh bisa membuat unta betina muncul dari batu besar setelah memukul batu tersebut dengan tongkatnya. Nabi Saleh meminta agar umatnya tidak menyakiti unta tersebut. Mereka tidak hanya mengacuhkan kata-kata Nabi Saleh, tetapi juga membunuh unta tersebut. Atas kesombongan tersebut, Allah menghukum dengan gempa yang sangat dahsyat, sehingga membinasakan mereka. Makam Nabi Hud terletak di desa ini. Sebuah masjid dibangun di sisi makamnya. Tempat ini dibangun untuk mengenang Nabi Hud, yaitu nabi bagi kaum Ad yang dikenal dengan kekuatan dan ketangguhan fisiknya. Dulu Asgab dikaruniai sumber mata air yang membuat tanah di sekitarnya menjadi subur, pertanian tumbuh subur dan ternak menjadi sehat dan gemuk. Penduduk setempat percaya bahwa batu besar ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka percaya bahwa Nabi Saleh pernah mengikatkan untanya di batu ini. Batu besar di sisi masjid ini diperkirakan berasal dari pegunungan di dekatnya. Batu itu menjadi bagian dari tembok-tembok masjid. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 21, "Dan ingatlah saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab di hari yang besar." Kaum Ad mengabaikan peringatan Nabi Hud. Dengan sombong mereka menantang Nabi Hud untuk membuktikan ancaman azab tersebut. Atap bangunan ini memberikan perlindungan bagi makam Nabi yang secara rutin dikunjungi orang-orang Yaman, khususnya selama bulan Sya'ban. Tragedi yang menimpa orang Ahqaf ratusan tahun yang lalu memberi pelajaran bagi orang Muslim sampai saat ini. Ini adalah Mahfud Raja Bahmis. Selain bertani, dia juga menjaga merawat makam dan sekitarnya. Allah menghukum kaum Ad dengan menurunkan hujan yang sangat deras. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Maka jadilah mereka tak ada lagi yang tersisa, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka." Yaman adalah sebuah negeri yang memiliki wilayah laut.
Sebagian penduduk di Al-Muqalla adalah nelayan. Ini adalah perkampungan nelayan Al-Muqalla, letaknya di dekat Laut Arab dan berjarak kira-kira 250 km dari Seun. Kota ini juga merupakan persinggahan bagi para pelintas yang akan menuju Aden di sebelah barat Al-Muqalla. Beginilah pemandangan sehari-hari di sana. Warga kota hidup dengan kesederhanaannya. Perjalanan ke Taiz melintas gurun yang luas. Perjalanannya sangat memakan waktu dengan jalan bebas hambatan dengan arus lalu lintas cukup ramai. Taiz terletak kira-kira 250 km ke arah selatan Sana'a. Kota ini pernah menjadi ibu kota Yaman. Pada tahun 1948, Imam Ahmad, penguasa Yaman, memutuskan untuk mengganti kota ini menjadi ibu kota. Beliau kemudian ikut tinggal di sini. Masyarakat kota ini umumnya sangat ramah, walaupun standar hidup mereka sangat rendah, setiap usaha selalu berkembang. Kota ini selalu memberikan pengalaman baru bagi yang datang berkunjung. Seperti kota-kota lainnya di Yaman, seseorang yang membawa kamera segera menjadi pusat perhatian anak-anak maupun orang dewasa. Buah-buahan yang baru dipetik juga dijual di sini dengan harga sangat murah. Dari sudut sejarah, peran kota Taiz sangat penting karena di kota inilah agama Islam dianut pertama kali di Yaman. Masjid tua di Al-Jandia, beberapa kilometer dari Taiz, memperlihatkan sejarah kota yang sangat penting. Ini adalah Masjid Muaz bin Jabal, yaitu masjid tertua di Yaman. Masjid ini terletak kira-kira 6 km ke arah utara kota Taiz. Menurut sejarawan, ini adalah masjid pertama yang dibangun di luar kota Madinah. Masjid ini dulu mempunyai bentuk yang tidak beraturan, dengan bata yang disusun sekadarnya. Namun demikian, masjid ini dibangun sebagaimana Islam membangun tempat ini. Muaz bin Jabal lahir di Madinah. Dia adalah salah satu dari sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membekali Muaz dengan tambahan ilmu ketika beliau memberikan wewenang kepada Muaz dalam mengambil keputusan saat terjadi kekosongan panutan untuk meluruskan ajaran Quran dan hadis. Saat pertama kali Nabi menegaskannya pergi ke Yaman untuk membimbing orang-orang di sana. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Pilar ini telah berdiri selama 14 abad. Dahulu pilar itu berfungsi sebagai jam matahari untuk menunjukkan waktu sholat. Adalah bak penampung air yang sudah tidak terpakai lagi. Menurut penduduk setempat, air mengalir dari sumur di luar bangunan ke dalam wadah tersebut sehingga memudahkan orang-orang untuk berwudu. Masjid ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan setelah Muaz meninggalkan kota. Dia meninggal pada tahun 639 Masehi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muaz selalu dikenang oleh penduduk kota ini. Berkat usahanya, panggilan azan dapat terdengar dari setiap menara masjid di Yaman.
Setelah Muadz bin Jabal wafat, masjid yang dibangunnya tetap berkembang bersama masyarakat di sana sampai sekarang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Sejarawan Profesor Yusuf Muhammad telah membenarkan bahwa masjid ini memang Masjid Muaz. This is quite authentic. This we can prove it because the mosque was there, and we know it from the traditions of the Prophet, and we know because Islam came in the light of history. So anything from the time of Islam came to us, then we can always see its authenticity, and we can always, we can prove that thousands of the traditions of the Prophet are authentic, because there is a science which started long ago, following these traditions of the prophets, of the Prophet Muhammad, and we know that the Quran reached us completely the same as it was given to Muhammad or inspired to Muhammad, and from the Prophet Muhammad came to us. We know that it's completely authentic because we don't find any other text. We don't find any differences. If we find differences, there are differences in words which don't change the meaning at all. If you take the alternative, so the authenticity of the mosque of Mu'adh ibn Jabal in Al-Jannat is completely true. We know, of course, this is not the mosque exactly as it was, because the mosque in the time of Islam were very simple, but they developed with the time. They developed their architecture, and they became now in certain periods they became highly monumental, and now we have to take care of that mosque because it's now deteriorating. It's exactly like the authenticity of the mosque of the old city of Sana'a. These are the two first mosques in Yemen. Not only in Yemen, in the whole Islamic world after the mosque in Medina. Peninggalan penting dari wilayah Yaman Barat dibangun di atas pegunungan dengan ketinggian hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi cuaca yang cukup stabil sepanjang tahun, di bulan Juli dan Agustus, curah hujan mencapai 500 mm per bulan. Ini sangat ideal untuk pertumbuhan dan kesuburan pertanian. Wilayah di sekitar sini yang bergunung-gunung tidak membuat orang khawatir untuk membangun rumah mereka di tempat-tempat yang tinggi dan curam. Sejak dulu orang-orang Yaman dikaruniai Allah dengan keahlian khusus menambang batu-batu gunung dan memotong batu tersebut untuk membangun rumah mereka. Inilah keahlian khusus bangsa Samud. Allah berfirman dalam Quran, surat Al-Fajr ayat 9, dan orang-orang Samud yang membelah batu-batu besar di lembah. Keahlian ini menurun dari generasi ke generasi. Bongkahan-bongkahan granit ini dipotong menurut selera konsumen. Kegiatan bisnis batu ini biasanya dilakukan di kota karena permintaannya yang sangat tinggi. Tenaga padat karya masih dipakai oleh para pengembang. Pemasok biasanya datang setiap 2 minggu sekali untuk mengantarkan dagangannya atau menerima pesanan baru. Selain untuk keperluan dalam negeri, granit-granit tersebut juga diekspor ke negara-negara tetangga, seperti ke Arab Saudi misalnya. Setiap gunung menghasilkan granit dengan warna yang berbeda. Jadi, jika seseorang yang ingin mendirikan bangunan dengan 5 warna, dia harus mendapatkan bahannya dari 5 gunung yang berbeda.
Setiap jenis granit memiliki nama tersendiri, seperti Hasyah Wadai, Mawiyah, Tabrah, Habash Damari, dan Milawan Tabrah. Demikianlah keahlian orang-orang Yaman yang diwarisi oleh nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Sesungguhnya ciptaan Allah itu haruslah disyukuri. Semoga azab yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum Syamud tidak terjadi pada kita.